semuanya, selamat pagi, shalom. Apa kabar adik-adik semuanya? Langsung masih belum kedengaran nih. Apa kabar adik-adik semuanya? Oke, udah lebih cukup semangat. Tentunya hari ini langsung berharap kita semuanya diberikan kesehatan dan sukacita. Perkenalkan, nama Lause adalah Lause Meme. Lause senang sekali hari ini dapat berjumpa dengan adik-adik semuanya. Meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu secara online. Bukan demikian? Yes. Hal ini bisa terjadi karena adanya virus COVID-19 yang membuat kita untuk tetap beraktivitas, baik itu bersekolah, bekerja, dan beribadah. Semuanya harus dilakukan di mana? Betul sekali, di rumah saja. Dan hari ini Lause mau mengajak adik-adik semuanya untuk beribadah sama-sama. Hari ini mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita ucapkan selamat pagi Tuhan. Ya, ayo kita bangkit berdiri, kita sama-sama angkat pujian. Selamat pagi Tuhan. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita harus bersuka cita karena banyak banget hal dalam hidup ini yang harus kita syukuri. Ketika kita bisa bangun, kita bisa melihat matahari, mendengar kicauan burung, sungguh itu semua adalah salah satu berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ayo kita masih terus bersemangat, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Ya, sungguh luar biasa bukan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita yang bisa kita rasakan mulai saat kita bangun pagi hari ini. Ayo dengan masih tetap berdiri, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, selamat pagi Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan datang untuk boleh memuji nama Tuhan dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau dalam hidup kami masih begitu banyak orang-orang mengasihi kami. Kami memiliki papa mama yang mengasihi kami. Kami memiliki saudara-saudara, teman-teman, dan tentunya kami memiliki Tuhan Yesus yang dalam hidup kami yang akan senantiasa mengasihi kami selamanya. Kami bersyukur Tuhan bahwa dalam kondisi apapun kami tetap memiliki pengharapan dan sukacita menjalani hidup ini. Karena kami percaya Tuhan akan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu di kayu salib. Saat ini kami akan melanjutkan memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai serangkaian acara hari ini. Kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Akan duduk adik-adik. Lause mau tanya nih, siapa yang setiap bangun tidur di pagi hari sudah berdoa mengucap syukur kepada Tuhan? Ayo angkat tangan. Ya, Lause percaya kalian semuanya tidak lupa untuk berdoa. Hari ini
merupakan Minggu tanggal 12 April adalah hari yang istimewa. Mengapa istimewa? Ada yang bisa tahu Lause jawabannya? Coba bisikin ke Lause. Aha, masih belum tepat. Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Kasih tahu Lause lebih kencang mungkin. Ya, tepat sekali. Karena hari ini kita memperingati Hari Paskah. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Seharusnya kitalah orang-orang berdosa yang harusnya mati di kayu salib karena dosa kita. Akan tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar kepada setiap anak-anaknya, maka Dia rela untuk menggantikan kita mati di kayu salib. Nah adik-adik, kemudian pada hari yang ketiga, Yesus kembali bangkit dari kuburnya. Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Oleh sebab itu, mari kita bilang kepada kanan kiri kita, Selamat Paskah kakak, Selamat Paskah adik, Selamat Paskah mama, Selamat Paskah papa. Ya, kiranya kematian Yesus bukan hanya berlalu begitu saja, tetapi sungguh ada dalam hati kita. Jadi ketika kita melakukan segala apapun dalam kehidupan kita, kita harus ingat bahwa ada seseorang yang sungguh mengasihi kita, yaitu Yesus Kristus yang mau mati di kayu salib untuk kita. Oleh sebab itu kita harus terus meneladani sikap Yesus. Kita harus terus menjadi murid-murid Yesus yang boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita rayakan kebangkitan Yesus. Lause mau ngajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita dengan penuh semangat, kita angkat pujian, rayakan Yesus, rayakan. Adik-adik, mengapa ya Yesus itu mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita? Tak lain tak bukan karena Yesus mengasihi saya, mengasihi kamu, dan mengasihi kita semua. Betul sekali. Karena cintanya begitu besar kepada kita, maka Dia rela untuk mati
di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita angkat pujian sekali lagi, ya. Kali ini Lause mengajak kalian masih tetap berdiri. Kita angkat pujian, Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya. Kali ini kita pakai cinta saya dulu. Nanti Yesus disalib karena cinta kamu. Dan yang ketiga, Yesus disalib karena cinta semua, ya. Yuk kita dengan penuh semangat kita angkat pujian ini bersama-sama. Silakan duduk. Itulah tanda cinta Yesus kepada kita semuanya. Firman-Nya dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, senang sekali ya kita nanti mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Siapa yang mau? Coba siapa yang mau? Angkat tangannya. Yang dapat hidup kekal di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Tentunya adik-adik semua pasti mau. Lause pun juga pasti mau dan mendambakan hari itu. Nah, adik-adik, apakah kalian juga mengasihi Yesus seperti Yesus mengasihi kalian? Jikalau kalian mengasihi Yesus, ayo kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Kita harus rajin berdoa, kita harus rajin membaca Alkitab, kita harus taat pada orang tua kita, papa mama kita, dan kita terus meneladani sikap hidup Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan beberapa persembahan yang dibawakan oleh teman-teman kalian dan adanya lausenya juga. Nah, oleh sebab itu buat adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause berharap kita semua dapat tetap duduk dengan tenang dan manis dan terus mempersiapkan hati kita untuk nanti mendengarkan firman Tuhan. Kita saksikan bersama yuk. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, aku akan nyanyikan Bagi Dia. Selamat Paskah. Ya Yesus, lama tiba hidup. Ya Tuhan.
is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Empty cross and empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh no, forever I am changed. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. Yeah, he's alive. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh no, forever I am changed. And oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious name. Yeah. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh no, forever I am changed. What a glorious, glorious day. I'll never be the same. One, two, three, Jesus is alive. One, two, three, Jesus is alive. He died for you and me, but on day three, Jesus rose again. Jesus is alive. One, two, three, Jesus is alive. One, two, three, Jesus is alive. He died for you and me, but on day three, Jesus rose again. Jesus is alive. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. God
Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. He died for you and me. But on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. Jesus rose again. Jesus is alive. Jesus rose again. Now Jesus is alive. Selamat pagi adik-adik terkasih, juga selamat pagi papa dan mama di rumah. Senang sekali rasanya hari ini Lausa Yunita bersama dengan adik-adik, bersama dengan papa dan mama, kita sama-sama mengikuti kebaktian online untuk merayakan Hari Paskah. Hayo, Lausa Yunita mau bertanya nih, Hari Paskah itu apa ya adik-adik ya? Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Lausa Meme di awal kebaktian tadi, bahwa Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus yang Dia telah lahir satu kali dan telah bangkit satu kali untuk menebus dosa kita, umatnya. Nah, adik-adik, pada hari ini kita sama-sama mau merayakan Paskah Komisi Anak GKI Kanaan dengan tema Yesus Bangkit. Paskah Komisi Anak GKI Kanaan Minggu 12 April 2020. Sebelum kita mulai kebaktian hari ini, Lausa Yunita mau menyapa adik-adik nih. Mau lihat kesiapan kalian, apakah sudah semuanya hadir. Nah, Lausa Yunita mau panggil ya untuk setiap kelasnya ya. Yang pertama dari kelas yang paling kecil, kelasnya Batita, ada kelasnya Veloxa dan kelasnya Thalia. Di mana kelasnya Veloxa dan kelasnya Thalia, kelas Batita? Oke, sudah hadir ya bersama dengan papa dan mama hari ini. Berikutnya lagi, Lausa Yunita mau sapa nih adik-adik di kelas Balita. Di kelasnya Aldrich dan Yohana. Mana nih adik-adik nih? Kelasnya Aldrich dan kelasnya Yohana, kelas Balita ya. Oke, sudah hadir juga bersama dengan papa dan mama. Sudah duduk manis ya. Bagus. Berikutnya, Lausa Yunita mau sapa untuk kelas TKA. Kelasnya Wilson dan kelasnya Shanela. Mana nih kelasnya Wilson dan kelasnya Shanela? Boleh angkat tangannya adik-adik? Oke, sudah siap juga ya. Nah, berikutnya lagi kelas TKB. Kelasnya Abel dan kelasnya Ellison Van Claris. Mana nih kelasnya Abel sama kelasnya Ellison? Boleh lambaikan tangan? Ayo adik-adik. Kelas TKB. Oke, bagus. Sekarang kita mau masuk kelas SD adik-adik. Kelas 1, kelasnya Givi. Mana nih kelas 1 nih, kelasnya Givi nih. Lambaikan tangan dong. Lausa Yunita mau lihat. Oke, pintar. Kelas 1, kelasnya Givi sudah siap juga. Nah, berikutnya lagi. Kelas 2, kelasnya Alin. Angkat tangannya, kelasnya Alin. Mana kelasnya Alin? Kelas 2. Oke, sudah siap juga ya bersama dengan papa dan mama hari ini. Nah, berikutnya lagi kelas 3, kelasnya WW nih. Mana nih kelasnya WW nih? Kok nggak kelihatan? Mana nih? Oh, itu dia, senyum-senyum ya. Sudah siap ya kelasnya WW ya? Oke, nah sekarang kelas 4, kelasnya Benhard. Mana nih kelasnya Benhard? Ada di mana? Ada di mana? Oh, kok masih lari-lari? Ayo, duduk. Kelasnya Benhard. Oke, pintar. Sudah siap ya kelasnya Benhard ya. Nah, berikutnya lagi kelas 5, kelasnya Giovanni. Mana dia kelasnya Giovanni? Oke, good. Sudah siap juga kelasnya Giovanni. Nah, berikutnya lagi kelasnya Merly, yaitu kelas 6. Mana nih kelasnya Merly? Sudah siap? Oke, bagus. Sudah siap kelas 6, kelasnya Merly. Dan yang terakhir, kelas yang paling besar, yaitu kelas pra-remaja. Kelasnya Daryl. Mana nih kelasnya Daryl? Oke, di sana ya, yang paling besar. Sudah duduk manis juga, sudah siap mau ikuti firman Tuhan hari ini.
Nah adik-adik, tadi bagi adik-adik yang nggak disebutin namanya, bukan berarti Losunita lupa loh. Bukan, Losunita ingat, tapi terlalu banyak kalau disebutin satu persatu. Tapi percayalah, Losunita selalu mengingat kalian di dalam doa-doa langsung. Nah adik-adik, ngomong-ngomong soal doa, semuanya sudah siap mau dengerin firman Tuhan? Mana suaranya siapnya? Sudah siap? Lebih keras lagi, sudah siap? Oke, sudah siap ya. Oleh sebab itu, mari kita berdoa ya. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Ikutilah Losunita ya. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kami semua sehat dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semua agar kami dapat mengerti maksud firman Tuhan dan dapat melakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, pintar sekali adik-adik semua tadi sudah berdoa mengikuti doa yang Losunita sampaikan. Nah, adik-adik, yuk kita sekarang sama-sama siapkan Alkitab kita. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, ayo kita persiapkan Alkitab kita. Yang belum disiapkan, boleh ya diambil dulu nih. Losunita beri waktu siapkan. Juga buat papa dan mama yang anak-anaknya masih kecil, kelas batita, kelas balita yang belum bisa membaca, boleh dibantu juga ya untuk menyiapkan Alkitab dan menolong adik-adik yang ada di rumah yang belum bisa membaca untuk membaca firman Tuhan. Oke, semuanya sudah siap ya? Mari sama-sama kita mau buka Alkitab kita. Losunita juga buka, tetapi sebelumnya Losunita nanti mau ngajak kalian bacanya dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Losunita ulang ya, Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Nah, cara bacanya nanti kalian sama-sama lihat Alkitab kalian. Nanti kalau ada titiknya, kalian sebutkan dengan keras ya, isinya apa. Bisa? Sekali lagi dong, bisa? Oke. Mari sama-sama kita baca Alkitab kita dengan membaca bersama-sama dan mengisi titik-titiknya ya. Kalian nanti sebutkan ya titik-titiknya ya dengan keras ya. Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kebangkitan titik. Oke, ayat pertama. Setelah hari titik lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria siapa? Dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat kedua, maka terjadilah titik bumi yang hebat sebab seorang titik Tuhan turun dari mana adik-adik? Dan datang ke titik itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat 3, wajahnya bagaikan titik dan pakaiannya titik
Bagaikan apa adik-adik? Iya, betul. Kita masuk ke ayat yang keempat ya adik-adik. Dan penjaga-penjaga itu ... ketakutan. Dan menjadi seperti orang-orang apa adik-adik? Iya, betul. Kita masuk ke ayat 5 dan 6 nih, 2 ayat nih. Akan tetapi ... itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari ... yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia ... Hayo, apa itu isinya? Iya, pintar. Ayat 7 adik-adik. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada ... nya bahwa ia telah ... dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke ... Mana adik-adik? Oke. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8 adik-adik. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan ... dan dengan sukacita yang ... dan ... cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada ... Yesus. Oke, pintar. Ayat 9 adik-adik. Tiba-tiba ... berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk ... serta ... Ayat terakhir, ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan ... pergi dan katakanlah kepada ... ku, supaya mereka, kita baca sama-sama ya, pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca perikop itu. Itu menceritakan bahwa ternyata kebangkitan Yesus itu membawa perubahan. Perubahan apa sih adik-adik? Tadi dikatakan bahwa ternyata murid-muridnya itu dikatakan oleh Yesus jangan takut. Kok bisa jangan takut ya adik-adik ya? Iya, sebab tadinya tuh mereka sedih sekali. Guru mereka yang selalu bersama-sama dengan mereka tiba-tiba harus disiksa, tiba-tiba harus mati di kayu salib. Mereka bingung adik-adik, karena secara fisik Tuhan Yesus gak bersama dengan mereka, gak ada lagi nih yang bareng-bareng. Tapi kemudian adik-adik, kebangkitan Yesus ini menyadarkan murid-murid bahwa ternyata mereka itu harus berubah. Mereka gak boleh lagi takut. Malahan dikatakan oleh Yesus, jangan takut. Kabarkanlah kepada murid-muridku bahwa aku telah bangkit. Nah, jadi adik-adik, kebangkitan Yesus membawa perubahan bagi murid-murid pada waktu itu. Supaya jangan takut lagi, sebab Yesus beserta dengan mereka, di hati mereka, dan selalu bersama-sama dengan mereka dalam kondisi apapun. Sebab Yesus sudah bangkit, Yesus akan bersama-sama dengan mereka dan juga kita pada saat ini. Nah adik-adik, ngomong-ngomong soal perubahan, Loh Sunita tuh ingat,
ada sebuah kisah di Perjanjian Baru, tentu adik-adik ingat. Itu loh yang tadinya namanya Saulus. Itu berubah jadi nama apa ya adik-adik? Kok Lesunita lupa? Depannya P, belakangnya S. Oh iya, betul adik-adik pintar. Berubah menjadi nama Paulus. Kok bisa berubah nama? Emang mereka kok bisa mengubah nama Saulus? Emang dia melakukan apa? Kok bisa dia berubah ya? Mari sama-sama kita lihat ya slide kita ya. Nah, adik-adik, sekarang Lesunita mau kita semua mengingat lagi kisah mengenai Saulus yang berubah menjadi Paulus. Kisahnya juga ada di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Adik-adik bisa baca, kalau yang belum pernah membaca, adik-adik bisa ingat kembali bagi yang sudah pernah mendengarkan cerita ini. Adik-adik, ada orang jahat. Dia tidak suka sama orang Kristen. Namanya itu Saulus. Dia tidak percaya sama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Saulus ini ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen laki-laki dan perempuan. Serem ya. Suatu hari, Bapak Saulus ketika pergi ke kota Damsyik, ada sinar terang muncul dan dia rebah ke tanah. Pergi ke kota mana adik-adik? Ya, ke kota Damsyik. Nah, ketika ada sinar terang tersebut muncul, dia rebah, dia jatuh. Rebah itu artinya jatuh ya adik-adik ya, jatuh ke tanah. Tiba-tiba ada suara bertanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tiba-tiba adik-adik, mata Saulus menjadi buta. Dia nggak bisa melihat lagi adik-adik, matanya buta. Teman-temannya pun akhirnya menuntun Bapak Saulus untuk berjalan karena dia nggak bisa lagi melihat adik-adik karena sudah buta. Nah, 3 hari kemudian adik-adik, Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Bapak Saulus yang buta tadi. Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus dan berdoa agar Bapak Saulus dapat melihat lagi. Ternyata, apa ya yang terjadi berikutnya ya? Wow, lalu ada selaput yang jatuh dari matanya Bapak Saulus dan Bapak Saulus dapat melihat lagi. Hore! Kemudian Ananias membaptis Saulus dan mengajak Saulus untuk makan agar kekuatannya pulih. Saulus akhirnya tinggal bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus untuk berdoa, untuk belajar firman Tuhan. Dan akhirnya adik-adik, Bapak Saulus menjadi percaya Tuhan Yesus dan namanya diganti menjadi Paulus. Jadi adik-adik tahu ya mengapa dia akhirnya berubah nama menjadi Paulus, karena dia sudah menjadi percaya Tuhan Yesus. Adik-adik, apa makna perubahan di dalam diri Saulus yang berubah menjadi Paulus? Dikatakan bahwa ternyata Paulus berubah adik-adik, dari yang jahat menjadi yang baik. Dari dia yang benci sama orang-orang Kristen, menangkap dan menyiksa, pada akhirnya adik-adik di dalam kehidupannya Bapak Paulus, dia akhirnya memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Dan akhirnya dia jadi berkat karena perubahan itu. Dia bertobat menjadi orang baik. Adik-adik, lalu bagaimana dengan kita? Losa Junita, losa-losa yang lain, papa, mama, dan adik-adik. Ternyata Yesus meminta agar kita bangkit secara rohani. Apa maksudnya ya bangkit secara rohani? Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa bangkit secara rohani? Ternyata kita diminta adik-adik, yang pertama, agar kita menjadi anak Tuhan yang setia. Siapa yang mau menjadi anak Tuhan yang setia? Angkat tangannya. Iya, semuanya mau ya menjadi anak Tuhan yang setia.
Yang kedua nih adik-adik, soal hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan juga harus baik. Caranya gimana sih? Caranya tentu rajin sekolah minggu. Siapa yang mau rajin sekolah minggu? Angkat tangannya. Pintar. Yang kedua, rajin berdoa. Siapa yang di sini rajin berdoa? Oke, rajin berdoa berarti banyak ya. Bisa berdoa ketika kita makan, ketika kita bangun tidur, bisa berdoa juga sebelum tidur, dan ketika kita mau mulai beraktivitas sehari-hari ya. Nah, berikutnya, kita juga rajin membaca buku renungan. Adik-adik sudah dibagikan sama lause-lause setiap hari Minggu di awal bulan buku renungannya. Nah, minta papa mama bagi yang masih kecil untuk menolong adik-adik membaca buku renungan. Bagi yang sudah bisa membaca, bisa mengerjakan aktivitasnya sendiri, bacalah buku renungan tersebut setiap harinya. Dan berikutnya, kita juga diminta melayani Tuhan dengan tulus. Contoh melayani banyak sekali adik-adik. Ketika kalian lagi persembahan, ada yang mau membawakan kantong persembahan, mengedarkannya kepada teman-teman yang lain. Ada juga yang mau memimpin pujian bagi yang sudah besar. Ada juga yang mau bermain musik bagi yang bisa main musik. Dan banyak hal cara kita melayani Tuhan. Nah, tadi ada 2 ya adik-adik ya, bangkit secara rohani. Yang ketiga, hubungan kita atau relasi kita dengan sesama itu juga harus baik. Contohnya, mengasihi teman. Hayo, ada nggak di sini yang lagi kesel sama temennya? Apalagi nih ketika kalian masih sekolah online nih. Kesempatan nih nggak ketemu dia. Ngeselin sih dianya kalau di sekolah. Bagusan di rumah nggak ketemu dia. Nah, kalau ada yang punya perasaan seperti itu, ada yang lagi sebel sama temennya, ayo Tuhan mengingatkan kita agar kita mengasihi teman ya. Dan berikutnya, mengasihi orang tua. Mengasihi orang tua itu berarti kalian harus mengikuti setiap hal yang disampaikan oleh orang tua. Nggak boleh bandel lagi, nggak boleh juga melawan orang tua ya. Berikutnya, mengasihi saudara kita. Bagi kita yang memiliki saudara ya, yang di rumah maupun di tempat yang lain. Dan juga mengasihi guru kalian di sekolah, serta lause-lause yang ada di sekolah minggu. Jadi ada 3 tadi ya, bangkit secara rohani ya. Yang pertama, kita menjadi anak Tuhan yang setia. Yang kedua, hubungan kita dengan Tuhan baik. Yang ketiga, hubungan kita dengan sesama juga baik. Nah, lalu apa nih yang berubah adik-adik? Yang pertama, kalau tadi dikatakan ketika Yesus bangkit, murid-murid menjadi tidak takut. Artinya bahwa ternyata yang tadinya murid-murid takut, kemudian ketika Yesus bangkit dikatakan jangan takut karena Tuhan beserta dengan murid-murid dan kita pada saat ini. Yang kedua adik-adik, Paulus yang tadi sudah kita baca kisahnya, yang sudah kita lihat, dia juga berubah loh adik-adik dari yang jahat menjadi baik. Dan berikutnya, jadi kita juga diminta untuk berubah atau bangkit secara rohani. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Apa yang berubah? 1. Ketika Yesus bangkit, murid-murid menjadi tidak takut. 2. Paulus berubah dari yang jahat menjadi baik. 3. Jadi, kita juga diminta untuk berubah atau bangkit secara rohani. Nah, adik-adik, itu tadi apa yang berubah bagi kita semua. Sekarang, kita mau sama-sama berdoa yuk. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus, kita minta tolong sama Tuhan Yesus agar kita bisa berubah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan jikalau hari ini dalam momen kebangkitan Tuhan, kami diingatkan bahwa Tuhan sudah bangkit mengasihi kami semua. Tuhan juga mengingatkan agar kami bisa berubah Tuhan dari yang kurang baik menjadi baik. Tuhan, kami mau menjadi anak Tuhan yang setia. Kami juga mau punya hubungan yang baik sama Tuhan. Dan kami juga mau punya hubungan yang baik dengan sesama kami. Agar kami semua Tuhan
dapat menerapkan setiap ajaran firman-Mu, dan dapat menjauhi setiap hal yang Tuhan tidak kehendaki dalam hidup kami. Mungkin kami lupa Tuhan, tolong ingatkan kami. Dan kiranya sebagai anak-anak Tuhan yang masih kecil ini, kami dapat menjadi anak Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita juga diingatkan adik-adik, ternyata dalam masa-masa sekarang ini, sekalipun kita harus ada di rumah, kita juga harus jaga kesehatan kita ya, supaya kita juga terus memuliakan Tuhan lewat tubuh kita. Nah adik-adik, sekarang Lausa Yunita mengajak kalian yuk untuk ayat hafalan ya. Seperti biasa, kita mau menghafalkan satu ayat. Siap ya? Oke, sekarang kita sama-sama baca dulu yuk adik-adik. Sekali kita baca, 2 kali kita mau coba hafalkan ya. Kita baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Kita baca bersama-sama ya. Dari Kisah Para Rasul ini. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Sekali lagi yuk kita baca ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Nah, sekarang kita mau coba yuk pakai gerakannya. Siap adik-adik, semuanya berdiri yuk. Oke, Papa Mama juga boleh ikut berdiri ya. Kita mau sama-sama menggerakkan tubuh kita untuk ayat hafalan pada minggu ini. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kita ulang sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bisa sendiri? Yakin? Coba ya, sama-sama yuk. Kalian coba ayat hafalannya dengan gerakannya. Lausa Yunita juga bisa pandu dengan suara yang kecil. Oke, siap? Oke. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Hore, bisa semua ya adik-adik ya. Nah, itu menjadi ayat hafalan kita ya. Semoga kalian semua bisa menghafalkan lewat gerakan tadi dan mengingatnya dalam kehidupan kalian. Nah, adik-adik, sebagai akhir daripada Paskah kita hari ini, Lausa Yunita mengajak kalian untuk tetap berdiri. Kalau Lausa Yunita katakan Komisi Anak GKI Kanaan, kalian harus jawab, aku mau berubah. Yes, yes, yes. Yes-yesnya dengan lompat yang tinggi. Bisa adik-adik? Oke, sekarang Lausa Yunita mau coba ya sekali dulu ya. Komisi Anak GKI Kanaan, apa jawab kalian? Aku mau berubah. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Komisi Anak GKI Kanaan, aku berubah. Yes, yes, yes. Kita semua bersukacita karena Yesus sudah bangkit. Nah adik-adik, selamat merayakan Paskah. Selamat merayakan kebangkitannya. Adik-adik, kita semua bersyukur karena Tuhan sudah mengasihi kamu dan mengasihi Lausa Yunita, mengasihi Papa Mama, dan mengasihi semuanya.
Tuhan Yesus memberkati. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku.